selamat datang di YouTube channel aku. Kenalin, nama aku Febianti Kusuma Dewi dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 19055510094. Di sini saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Surat dari Kematian. Sebelum kita meresensi film Surat dari Kematian ini, kita lihat cuplikannya dulu ya. Mahasiswa pintar gantung diri karena dibully. Itu nanti aja lah, Sin. Ada kasus orang hilang nih. Yang hilang kan anak kamu sini. Si Pasha juga dapat surat yang sama kan, Zin? Jo, aku nemu surat itu di tasku. Lu juga dapat surat itu? Permintaan di surat itu tuh kalau random, aneh. Kamu ingat Darius, anak yang gantung diri di Gama Plaza? Jadi maksud lo, ini surat bukan beneran? Mbak kan pernah bilang sama kamu, supaya kamu tidak terlalu jauh masuk ke dalam kasus ini. Kita wartawan, bukan detektif. Ya kalau emang hantu yang nulis surat itu, kenapa masih ngasih kesempatan untuk hidup? Ya mungkin teori kamu bisa kepake di dunia kita, tapi dalam dunia gaib nggak bisa, Kim. Udah. Lu tuh musrik tau gak sih? Musrik kamu bilang. Kamu kira enak hidup kayak gini, takutan sendiri. Oke, Surat dari Kematian yaitu film yang diambil dari sebuah novel karangan Adam T. Fusama yang berjudul Surat dari Kematian juga. Film ini disutradarai oleh Hestu Saputra, kemudian didistribusi oleh Max Pictures, dirilis pada tanggal 9 Januari 2020 dalam durasi 86 menit. Film ini terdapat 4 pemeran utama, yaitu 1. Clarissa Peruset, kemudian kedua Eddie Arfian, ketiga Jerome Cornea, keempat Tania Salsabila. Dalam film ini, Kinan dan Zain adalah 2 mahasiswa UGM yang berburu urban legend yang ada di kampus-kampus sekitaran Yogyakarta. Suatu hari, kampus mereka UGM digegerkan oleh menghilangnya seorang mahasiswa yang telah tewas bunuh diri 2 tahun yang lalu. Nah, Surat dari Kematian ini mengisahkan Kinan yang diperankan oleh Clarissa adalah seorang jurnalis muda di Jogja News. Ia didugasi oleh Anis yang diperankan oleh Anissa untuk menginvestigasikan kematian Darius yang diperankan oleh Jerome. Darius adalah orang yang ditemukan tewas gantung diri di Gama Plaza, Yogyakarta. Nah, setelah beberapa hari usai kematian Darius, beberapa mahasiswa menerima sebuah teror berupa surat permintaan. Tak lama berserang, muncullah lagi satu kasus aneh lainnya, yaitu surat-surat yang membuat mahasiswa-mahasiswa itu resah. Setelah diselidiki, ternyata kedua kasus itu bermula ketika korban-korbannya menerima surat misterius yang entah dari siapa, di sini belum diketahui. Nah, surat yang diduga terkutuk itu diduga ditulis oleh tewasnya
mahasiswa yang bunuh diri 2 tahun yang lalu, yaitu Darius. Nah, mereka yang mendapat surat dari kematian yaitu 1. Pasa yang diperankan oleh Omara, kemudian Joy yang diperankan oleh Justin, kemudian Reno yang diperankan oleh Eric. Pertama, Pasa diminta menyanyi sambil telanjang di halaman kampus Universitas Gadjah Mada. Sedangkan Joy didapuk untuk memukuli seorang dosen di tangga kampus. Kemudian Reno diperintah untuk merampok minimarket tanpa mengenakan topeng. Jika tak dituruti perintah tersebut, maka mereka akan mati dalam kurun waktu sebulan setelah surat itu ditemukan. Nah, Kinan dan Zen pun berusaha untuk menyikapi kasus ini. Kinan yang menyikapinya dengan logis, tidak percaya akan hal-hal mistis, bertolak belakang oleh Zen yang menyikapinya dengan hal-hal mistis, karena Zen itu memiliki indera keenam dengan bisa melihat sosok-sosok gaib. Nah, dalam cerita ini, Pasa yang kabur ke Magelang sejauh ini ia aman, selamat, sedangkan Reno yang tak menuruti perintah dari surat tersebut menghilang. Setelah seminggu kemudian ditemukan ia mengambang di sebuah sungai. Kemudian tak tahan diteror, Joy kabur ke Jakarta. Namun Joy tidak selamat saat di jalan, ia mengalami kecelakaan. Sedangkan Kinan yang kesulitan untuk mengupas kasus ini, Zen pun menyarankan kepada Kinan untuk pergi ke orang pintar. Orang pintar adalah gurunya Zen, guru gaib ya. Kemudian Zen mengenalkan Kinan pada Pak Wibowo yang diperankan oleh Landung. Mereka lantas mendatangi Gama Plaza. Kemudian Pak Wibowo pun berkomunikasi dengan penunggu gedung itu. Kelebihan dari film ini memang terlihat sekali tidak memerlukan budget yang sangat banyak. Namun orang-orang di balik layar ini berhasil memberikan output yang maksimal. Sedangkan kekurangannya menurut saya agak janggal datang dari wardrobe beberapa makhluk halus. Nampak sekali hanya fokus kepada make up, tetapi kostumnya tidak diperhatikan. Nah, sekian resensi dari film Surat dari Kematian dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Makasih.